warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Jadi, pagi teman-teman semuanya. Caranya ketua dari tim T ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di sini virtual ini. Adapun topik yang akan kita bahas yang kita bahas di sini adalah makna agri maritim 4.0 for Indonesia Future Economy. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama adalah sambutan. Marilah kita mengucapkan bismillah sama-sama. Selanjutnya mungkin akan ada perkenalan mulai dari kelompok 1. Baik, perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Aisyah Diska dari kelompok 1 dari Departemen Kimia. Perkenalkan, nama saya Haidar Mirza Lutfullah dari Maaf, tadi kayaknya Haidar agak kepotong deh ngomongnya. Perkenalkan, nama saya Haidar Mirza Lutfullah dari Departemen E3 Fakultas E. Lanjutnya. Perkenalkan, saya Bunga Fadila dari Departemen E4 Fakultas E. Perkenalkan, saya Putri Aulia Ramadhani dari Departemen Biologi. Perkenalkan, saya Handika Firmana John Farisi dari Departemen Gizi Masyarakat. Mungkin dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Raffi Fernando dari kelompok 2 dari Departemen E3 Fakultas E. Perkenalkan, saya Oktavian Yusyaji dari Departemen 3 Fakultas E. Perkenalkan, nama saya Najwa Isyahi Panirwana dari Departemen K4 Fakultas B. Perkenalkan, nama saya Farah Nabila Jamaluddin dari Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia. Saya dari kelompok 3, nama saya Muhammad Rahman Hayat dari Fakultas E, Departemen E3. Perkenalkan, nama saya Siti Sarifah dari kelompok 3 dari Departemen Gizi Masyarakat Ekologi Manusia. Baik, perkenalkan nama saya Cynthia, saya dari kelompok 3, saya Fakultas E, Departemen E4. Perkenalkan, nama saya Rifki Muksid di Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Nisa Gali Saraswati dari Fakultas E, Departemen E3. Baik, mungkin untuk kenalannya selanjutnya adalah penyampaian materi dari kelompok pertama untuk mempresentasikan materinya, dipersilahkan. Ya, baik. Sebenarnya sebelumnya kita sudah menyiapkan PowerPoint untuk membantu presentasi. Mungkin hostnya bisa dipindah dulu ke Bunga Fadila. Udah bisa kok, udah bisa. Bentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Udah. Baik.
Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi next. Maaf tadi itu jaringan. Coba ulangi lagi ya. Tidak. Ya. Gitu. Apakah suara saya terdengar? Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemasaran inovasi agribisnis and technology park IPB Agromaritim 4.0. Next. Jadi ini adalah poin-poin yang akan dibahas kelompok 1. Yang pertama adalah latar belakang dan peranan pertanian di orientasi pasar untuk inovasi agromaritim 4.0. Yang kelima ada strategi pemasaran. Next. Latar belakang dan peran pertanian di Indonesia yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Haider Nursalatullah. Next. Indonesia adalah negara agraris dan juga negara maritim. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai yang memiliki wilayah teritorial laut yang luas sebesar 3,25 juta kilometer persegi. Wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga Indonesia harus fokus pada agromaritim 4.0. Nah, meskipun Indonesia dikenal sebagai negara agraris, tetapi jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian semakin menurun tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh turunnya minat generasi muda terhadap pertanian. Kurangnya minat generasi muda dalam pertanian ini disebabkan karena sektor pertanian masih dianggap sektor yang kotor, miskin, dan tidak menjanjikan. Ada beberapa kendala yang dihadapi generasi muda dalam sektor pertanian seperti akses terhadap lahan yang terbatas, akses terhadap layanan finansial yang juga sedikit, dan minimnya akses terhadap pasar serta teknologi baru untuk berpartisipasi dalam nilai-nilai tambah pertanian. Nah, berikut adalah tabel proporsi pekerja di sektor pertanian. Industri dan jasa dari tahun dari tahun ke tahun, proporsi pekerja di sektor pertanian turun setiap tahunnya dari tahun 1991 sampai 2019. Dalam grafik terlihat bahwa masyarakat yang bekerja dalam sektor pertanian semakin menurun dari 55% pada 1991 menjadi 28% pada 2019. Meskipun jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani menurun tiap tahunnya, namun hasil pertanian di Indonesia itu semakin meningkat. Hasil pertanian inilah yang akan tiap tahunnya. Next. Nah, Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat besar karena Indonesia merupakan penghasil terbesar di dunia. Nomor 1 penghasil terbesar kelapa sawit yaitu 465.000 ton. Nomor 3 penghasil terbesar karet yaitu 2,8 juta ton. Nomor 6 penghasil teh terbesar yaitu 150.000 ton. Nomor 3 penghasil terbesar kakao yaitu 545.000 ton. Nomor 4 penghasil terbesar kopi yaitu 465.000 ton. Nomor 10 penghasil buah terbesar yaitu 11,6 juta ton. Nomor 3 penghasil beras terbesar yaitu 35,8 juta ton. Dan nomor 5 penghasil kacang terbesar yaitu 69,4 juta ton. Nah, hasil dari produk-produk pertanian yang terus meningkat ini berpengaruh pada sektor industri. Sebagai contoh, karet dapat dibuat sebagai bahan baku pembuatan roda pesawat,
Dan juga rumput laut juga sangat penting dalam dunia penerbangan. Rumput laut ini berguna untuk stabilitas pesawat terbang pada saat terbang di udara. Jadi semua sektor ini sangat bergantung pada hasil pertanian. Next. Selain itu, sektor pertanian ini sangat berperan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, sebagai pemasok bahan pangan. Seperti yang dijelaskan tadi, Indonesia merupakan penghasil terbesar bahan pangan di dunia. Nomor dua, pemasok bahan baku. Nah, sektor pertanian ini selalu menjadi bahan baku industri. Hasil pertanian ini sangat berpengaruh dalam bidang industri sebagai pemasok bahan baku. Dan nomor tiga, sebagai pendapatan nasional. Sektor pertanian ini menjadi sektor penyelamat perekonomian nasional karena pertumbuhannya terhadap PDB kuartal 2 2020 sangat tinggi. Pada kuartal 2 2020, sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia dengan pencapaian 16,24% dan secara year on year, sektor pertanian tetap berkontribusi positif, baik ini tumbuh 2,19% tiap tahunnya. Nomor 4, menyediakan kesempatan kerja. Dan sektor pertanian ini membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas. BPS mencatat bahwa sektor pertanian berkontribusi terhadap pertumbuhan 5 sektor lapangan pekerjaan. Nomor 5, sumber investasi. Sektor pertanian ini berperan dalam sumber investasi. Saat ini ada 514 calon investor dengan total dana sebesar 313 triliun rupiah berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Sebagai penghasil devisa negara, BPS mencatat nilai ekspor produk pertanian pada April 2020 tumbuh sebesar 12,66% dan nilai ekspor pada Juni tumbuh tinggi sebesar 18,9% dibanding Mei 2020. Nah, capaian positif ini signifikan. Ini terjadi di tengah lesunya ekspor pada sektor lain. BPS ini mencatat ekspor pertanian pada April 2020 sebesar 0,28 miliar US dollar atau tumbuh 12,66% dibandingkan periode yang sama pada 2019. Selain itu, sektor pertanian juga tetap mencatatkan kinerja cemerlang dengan menorehkan pertumbuhan yang paling tinggi dibanding sektor lainnya pada kuartal 2 2020. Salah satu yang menjadi andalan ekspor adalah komoditas perkebunan dari data BPS yang menunjukkan kontribusi perkebunan 97,4% terhadap volume ekspor. Sektor pertanian berkontribusi 96,9% terhadap nilai ekspor. Sektor perkebunan ini berkontribusi 97,4% terhadap nilai ekspor sektor pertanian. Makanya subsektor perkebunan menjadi penyumbang devisa negara terbesar dari ranah pertanian. Next. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas Agromaritim 4.0 dan inovasi sosial yang akan dibahas oleh Aisyah. Baik, terima kasih Haidar atas penjelasannya. Selanjutnya, next, kita akan membahas tentang Agromaritim 4.0. Nah, sebenarnya apa sih Agromaritim 4.0 itu? Nah, teman-teman, kita perlu disadari seperti pembahasan Haidar tadi, kita telah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana pekerja di pertanian menurun dan industri dan jasa naik, sementara hasil pertanian itu sangat dibutuhkan. Dengan jumlah pekerja yang terus menurun, timbullah ada masalah bagaimana caranya sektor pertanian ini bisa terus lanjut. Oleh karena itu, IPB ini memberikan sebuah kontribusi pemikiran, yaitu konsep Agromaritim 4.0, di mana konsep ini maksudnya untuk mendorong kemajuan Indonesia berdasarkan sumber daya agromaritim. Seperti namanya, agro berarti kita memajukan dari sektor pertanian dan maritim dari sektor kelautan. Lalu ada juga urgensi Agromaritim 4.0. Mengapa sangat penting untuk kita mengadopsi konsep Agromaritim 4.0 ini? Sebenarnya
sudah kita ketahui ya, ketahanan pangan di Indonesia itu sudah mulai menurun dan juga sumber daya alam sudah sangat banyak yang dirusak dan sebagainya. Itu sudah menjadi masalah-masalah besar. Salah satu poin yang akan saya bahas yaitu adanya tantangan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini sudah diadopsi oleh negara-negara dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di seluruh dunia. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini terdiri atas 17 tujuan yang saling berkaitan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Nah, sayang sekali berdasarkan penelitian Ali Shahbana et al. Pada tahun 2018, Indonesia jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya sangat tertinggal untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Salah satu tujuan dari 17 tujuan tadi adalah produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yang berhubungan dengan pangan. Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim ya dikenalnya, justru bahkan disebutkan tidak memadai atau tidak mampu untuk mencapai tujuan ini dibandingkan negara-negara seperti Singapura, Vietnam, dan negara-negara lainnya yang terbilang wilayahnya justru lebih kecil daripada Indonesia. Nah, karena itu di sini IPB sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang berfokus mengembangkan keilmuan di bidang pertanian, kelautan, biosains dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Selanjutnya konsep agromaritim 4.0. Nah, seperti namanya agromaritim, yaitu artinya kita akan memanfaatkan atau mengelola wilayah darat yaitu pertanian dan wilayah laut secara inklusif didukung oleh modal sosial dan ekonomi serta dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong produktivitas bangsa. Tujuan pembangunan agromaritim 4.0 ini adalah menciptakan produktivitas yang berkelanjutan, makmur, adil, dan berdaulat. Nah, arah transformasi agromaritim 4.0 ini tentu untuk menciptakan Indonesia memiliki tata kelola baru yang inklusif, yang adil, yang berdaya guna, dan tentu mensejahterakan masyarakatnya. Lalu juga untuk memperkuat sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan alam dan teknologi, dan juga agar industri agromaritim dan perdagangan ini memiliki daya saing yang besar. Nah, untuk mencapai agromaritim 4.0 ini perlu adanya inovasi-inovasi sosial, perlu adanya inovasi-inovasi karena tidak mungkin kita terus berpegang pada pemikiran-pemikiran lama. Nah, pada diskusi kali ini, inovasi yang akan kita fokuskan yaitu adalah inovasi sosial. Inovasi sosial yaitu gagasan untuk mengatasi masalah sosial masyarakat dengan adanya kolaborasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan secara berkelanjutan. Nah, salah satu inovasi sosial yang akan kita fokuskan di sini adalah inovasi IPB, yaitu Agribusiness and Technology Park IPB. Apakah itu? Agribusiness and Technology Park IPB atau lebih dikenal dengan ATP, itu merupakan salah satu unit bisnis IPB University yang bergerak di bidang pertanian dari hulu sampai ke hilir dengan melibatkan petani di sekitar kampus IPB University. Nah, awal mulanya menjelaskan bermula dari kerjasama antara IPB University dengan Taiwan, dan fokus kerjasama itu di bidang pembangunan kemitraan petani. Nah, melalui kerjasama itu kemudian dibangunlah kantor ATP IPB University yang berlokasi di Desa Cikarawang, Dramaga, Bogor. Nah, ATP IPB University ini memiliki beberapa produk dan fasilitas yang sudah sangat maju.
Contohnya yang pertama yaitu fresh product. Di sini ATP IPB University bekerja sama dengan petani, mereka memberdayakan petani untuk menghasilkan produk-produk organik seperti sayuran, buah-buahan organik yang sudah terjamin kualitasnya. Lalu ada juga agrodourism, yaitu sebuah paket wisata edukatif. Ini tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada masyarakat, bisa mulai dari siswa sekolah dasar, menengah, hingga mahasiswa, dan juga masyarakat umumnya, untuk menumbuhkan kepedulian terhadap dunia pertanian, mengenalkan produk-produk pertanian, terutama hortikultura. Lalu juga ada aquaculture, yaitu unit produksi lele dengan sistem aquaculture, yaitu segmen budidaya dari pembesaran dan pengolahan. ATP IPB University memiliki sebuah smart greenhouse yang dapat memproduksi berbagai bibit sayuran yang sudah terjamin kualitasnya, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bibit petani mitra. Selanjutnya juga ATP IPB ini juga memiliki hamparan pemandangan yang menyejukkan, dan ini juga bisa dipakai untuk misal disewa untuk pertemuan-pertemuan, dan juga ada program-program magang atau pelatihan di mana masyarakat umum bisa ikut mempelajari dan mengenal dunia pertanian, bahwa sebenarnya dunia pertanian ini bukan hanya sekedar mencangkul saja, dan dengan kemajuan teknologi sekarang banyak sekali wilayah pertanian yang bisa kita manfaatkan. Next. Ya, dan selanjutnya kita telah melakukan analisis SWOT oleh ATP ini, yang akan dijelaskan oleh Bunga. Baik, sebelum penjelasan selanjutnya nih untuk Aisyah, terima kasih atas penjelasannya yang sangat bagus ya dan membangun. Apakah dari tim penanya mau bertanya nih untuk penjelasan yang dijelasin oleh Aisyah tadi mengenai produk dan pelayanan ATP IPB? Terima kasih. Oke, Okta, bagaimana? Halo semua, mungkin aku di sini mau yang nanya di penyampaian materi nomor 1 ya. Kan katanya pertanian ini bisa sebagai lahan kerja. Nah, di sini aku mau tahu bagaimana cara kalian untuk bisa meningkatkan minat para pemuda dalam bidang pertanian di era sekarang. Yang mana kebanyakan orang-orang itu pada mengetahuinya tuh pertanian tuh merupakan pekerjaan yang kotor ya, karena itu kan mereka nyemplung di lumpur segala macam. Jadi di sini saya mau tahu cara kalian untuk mengajak peminat-peminat pemuda di era sekarang. Terima kasih. Baik, bisa langsung dijawab untuk. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab pertanyaan tersebut tentang bagaimana cara kita untuk mengajak para generasi muda ya dalam bidang pertanian ini. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan media sosial, kita bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada mereka bahwa pertanian itu tadi sudah dibilang oleh Aisyah bukan hanya mencangkul, tetapi juga mencakup tentang peternakan, kemudian kegiatan agribisnis lainnya, dan tentunya dalam pertanian itu sendiri juga dapat memberikan suatu peluang kerja yang begitu tinggi, sehingga kita tahu bahwa dalam proses pengelolaan pertanian itu membutuhkan tenaga kerja, sehingga jika kita dapat menjelaskan, menyuluhkan kepada para generasi muda bahwa banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan dari sektor pertanian ini, maka mereka dapat juga masuk atau berminat dalam bidang pertanian. Selain itu juga kita bisa membantu memberikan informasi kepada mereka bahwa sekarang bukan lagi menggunakan teknologi-teknologi yang seadanya seperti membajak sawah dengan sapi dan sebagainya, tetapi kita bisa menggunakan suatu pertanian dengan sistem teknologi yang bersih, misalnya seperti hidroponik, aeroponik, dan
Dan tentu dengan sistem seperti itu, dengan adanya pemanfaatan teknologi yang canggih, dengan sistem IoT misalnya, maka ini dapat memiliki daya tarik, terutama bagi para generasi muda akan teknologi-teknologi kecanggihan di bidang sektor pertanian. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa membantu menambahkan dari teman-teman saya. Terima kasih untuk Putri. Apakah ada yang bisa membantu menambah? Ya, mungkin saya izin menambahkan. Seperti yang sudah dibilang bahwa di era sekarang adalah era 4.0 yang dimana semuanya membutuhkan teknologi. Jadi dengan cara kita untuk menumbuhkan pertanian di para pemuda adalah dengan menerapkan pertanian digital atau digital farming, yang dimana itu dapat memudahkan pengambilan keputusan secara praktis dan juga bermanfaat. Teknologi ini membuat manajemen risiko pertanian menjadi lebih mudah dan membantu meningkatkan potensi keuntungan secara berkelanjutan. Digital farming dapat membantu meramal cuaca dan juga menetapkan waktu dan volume yang tepat dalam mengaplikasikan produk perlindungan tanaman dan pemupukan. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang awal ini dicukupkan dulu. Silakan untuk kembali menjelaskan apa itu analisis SWOT. Terima kasih. Baik, saya lanjut. Terima kasih Aisyah sebelumnya atas pemaparannya. Saya Bu Fadila akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Dalam menjalankan suatu program atau produk, tentunya kita harus terlebih dahulu menganalisis SWOT itu sendiri, agar kedepannya kita akan mengetahui bagaimana kedepannya program ini akan berjalan. Yang pertama ada strength atau kekuatannya. Yang pertama itu adalah usaha yang sudah berjalan dan fasilitasnya yang sudah mencukupi. Di sini karena program ATP itu sendiri sudah berjalan dan fasilitasnya sudah mencukupi juga. Yang kedua, memfasilitasi pendidikan dan penelitian di bidang hortikultura. Tentunya karena ini merupakan program yang diinisiasi oleh IPB University, tentunya ini juga mendukung dalam memberikan pendidikan juga penelitian di bidang hortikultura yang membuat para mahasiswa atau mahasiswinya juga ikut berkembang bersama untuk memajukan Indonesia. Yang ketiga adalah terbukti menghasilkan produk yang berkualitas serta kualitas produk yang tidak mudah ditiru. Ini merupakan hasil dari perkembangan pendidikan juga penelitian yang dijalankan oleh IPB University, ya, yang menghasilkan produk yang berkualitas serta kualitas produk yang tidak mudah ditiru, karena mempunyai kelebihan-kelebihan yang berbeda daripada produk-produk lainnya. Yang keempat ada pendistribusian yang mudah. Di sini karena produk-produk yang ditawarkan oleh Agribisnis and Technology Park IPB ini didistribusikannya itu melalui mitra-mitra kerjasama oleh IPB terhadap pasar-pasar modern. Pasar-pasar modern mau itu offline maupun online. Yang kelima ada menambah pendapatan petani. Di sini tentunya karena produk yang ditawarkan itu lebih unggul, tentunya harga jual produk itu akan lebih naik. Yang terakhir ada membantu konsumen mendapatkan produk yang berkualitas. Terlebih di saat pandemi sekarang ini, kita tidak boleh melakukan interaksi yang berlebihan, dan karena program ATP IPB ini bisa melalui online, melakukan mitra-mitra melalui online, itu bisa membantu konsumen untuk mendapatkan produk yang berkualitas. Yang kedua ada weakness atau kelemahannya dari program ATP IPB University. Yang pertama, memerlukan kerjasama dengan petani dari banyak daerah. Karena kebutuhan yang kita butuhkan itu lumayan banyak untuk mencakup keseluruhannya itu, tentunya kita memerlukan kerjasama dengan petani-petani dari banyak daerah yang akan mendukung pasokan produk agar tercukupi. Yang kedua, membutuhkan dana yang cukup besar.
Di sini karena programnya itu termasuk luas, jadi kita tentunya akan membutuhkan dana yang cukup besar daripada program-program lainnya. Kemudian yang ketiga, membutuhkan teknologi yang seimbang. Jadi ini tuh memerlukan kerjasama petani, membutuhkan dana yang cukup besar. Nggak mungkin tanpa teknologi yang seimbang, produk itu akan terus berjalan. Yang terakhir, stok produk yang tidak menentu bergantung pada hasil panen setiap musimnya. Stok produk ini tidak menentu karena bergantung pada hasil panen setiap musimnya dan setiap daerahnya yang dengan petani-petani yang bekerja sama dengan IPB University. Selanjutnya, ada opportunity atau peluang yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa lihat melalui adanya program ATP IPB University ini. Yang pertama, memperluas pemasaran. Tentunya karena ini produk yang lebih unggul, lebih bermanfaat, lebih bergizi, ini akan memperluas pemasaran bahwa kita mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri yang tidak ada dimiliki oleh produk-produk lain. Yang kedua adalah kebutuhan pangan masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tentunya kita membutuhkan stok-stok itu, stok produk. Nah, IPB University ini dalam program ATP ini dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang yang membutuhkan lumayan banyak. Kemudian yang ketiga, membuka lowongan kerja yang luas. Tentunya karena ada program ATP IPB University ini membuka lowongan kerja yang luas, baik itu dari petaninya itu sendiri maupun bagian-bagian dari ATP IPB University itu sendiri, internal maupun eksternal. Yang keempat, ada kepercayaan masyarakat atau mitra terhadap produk yang lebih unggul. Di sini merupakan peluang karena dengan produk yang kita tawarkan lebih unggul, tentunya masyarakat maupun mitra ini akan lebih tertarik, akan lebih percaya akan produk yang kita tawarkan. Yang terakhir ada tren hidup sehat di masyarakat. Dengan adanya tren hidup sehat di masyarakat ini, kita percaya bahwa kebutuhan akan produk-produk yang lebih bergizi, lebih unggul itu pasti akan selalu ada kebutuhan akan produk-produk tersebut. Oke, yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, harga yang cukup tinggi. Ini dikarenakan produk yang kita tawarkan itu lebih unggul, tentunya membutuhkan dana yang lebih besar, teknologi yang lebih baik, juga SDM yang lumayan banyak, itu akan menyebabkan harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Yang kedua adalah lahan pertanian yang semakin sedikit. Dikarenakan lahan Indonesia ini populasi Indonesia ini sudah semakin banyak, maka lahan pertanian ini kan semakin sedikit, dikarenakan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang harus dicukupi oleh masyarakat Indonesia, seperti lahan rumahan atau perkantoran dan lain-lain. Yang ketiga, ada membutuhkan kepercayaan konsumen. Ini merupakan kebutuhan atau ancaman yang kalau kita tanpa ada kepercayaan konsumen itu sendiri, program ini tidak akan berjalan. Makanya di sini merupakan ancaman bahwa kita tentu saja akan memerlukan kepercayaan konsumen. Nah, di sini kita dapat menambahkan kepercayaan konsumen itu melalui pemasaran atau sosialisasi atau penjelasan apa saja sih produk keunggulan-keunggulan yang bisa kita tawarkan. Yang terakhir ada persaingan dengan produk lain. Tentu saja produk-produk di pasaran ini nggak cuma dari ATP IPB University saja. Nah, di sini ada persaingan dengan produk-produk lain yang cenderung mungkin saja lebih murah atau lebih terjangkau atau mungkin lebih baik daripada mungkin lebih baik dari produk ATP IPB University. Baik, itu sekian dari saya. Selanjutnya akan ada pemaparan segmentasi pasar untuk inovasi agromaritim 4.0 yang dijelaskan oleh Handika. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai segmentasi pasar untuk inovasi agromaritim 4.0. Next. Oke, segmentasi pasar sendiri yang digunakan oleh ATP IPB University yang pertama secara geografis.
Secara geografis ditujukan untuk membagi pasar menurut unit geografi seperti negara bagian, negara, provinsi, wilayah, atau lingkungan keluarga. Keputusan perusahaan untuk beroperasi dalam satu atau beberapa wilayah atau seluruh wilayah perlu diberikan perhatian terhadap variasi lokal. ATP IPB University menjual produk sayuran organik maupun buah organik di wilayah Jabodetabek dan di daerah perkotaan yang terdapat swalayan atau supermarket seperti Diamond Supermarket, Yogya, Total, Trans Market, dan All Fresh Market. Selanjutnya adalah secara demografis. ATP IPB University menargetkan semua orang yang biasa pergi belanja ke swalayan atau supermarket. Biasanya secara demografis ini meliputi usia. Dominannya berusia 25 sampai 35 tahun. Di mana usia tersebut menurut Departemen Ketenagakerjaan merupakan usia dewasa sehingga mempunyai kemampuan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian. Kemudian didominasi antara 46 sampai 55 tahun, di mana usia tersebut merupakan usia lansia. Menurut Departemen Kesehatan, usia lansia merupakan usia yang rentan terhadap gangguan penyakit kronis karena kondisi tubuh yang mulai melemah dan membutuhkan asupan gizi yang lebih baik. Salah satunya bisa dari mengonsumsi sayuran organik ini. Kemudian tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih produk untuk dikonsumsi. Sayuran organik maupun buah organik ini paling diminati oleh konsumen dengan latar belakang SD, SMP, SMA, sarjana, bahkan ada konsumen yang tidak bersekolah. Terlihat bahwa latar belakang pendidikan konsumen tidak menjadi penghalang untuk mengonsumsi sayuran maupun buah organik ini. Lanjut ke pekerjaan. Mayoritas berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan mengurus urusan rumah tangga seperti berbelanja sayur dan memasak. Dan posisi mereka dalam keluarga adalah sebagai ibu. Selanjutnya, pendapatan. Biasanya ditargetkan pada pendapatan kisaran 2.500.000 sampai dengan 5 juta, bahkan hingga lebih dari 5 juta. Next. Selanjutnya yang terakhir adalah secara psikologis. Produk ATP IPB University ditujukan untuk setiap kalangan, terutama untuk didistribusikan ke pasar modern agar mendapatkan laba yang lebih besar. Tidak hanya itu, produk ATP IPB University diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin memiliki gaya hidup sehat dan organis, di mana mementingkan kesegaran dan kebersihan sayuran organik yang dijual. Mereka menyukai atribut jaminan keaslian serta gizi yang terdapat pada sayuran atau buah-buahan organik tersebut. Next. Oke, selanjutnya adalah strategi pemasaran yang akan disampaikan oleh Putri. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran dari Agribisnis and Technology Park IPB. Next. Kita akan membahas mengenai strategi pemasaran. Apa sih sebenarnya strategi itu? Strategi itu adalah upaya untuk menentukan rencana dan menyusun cara supaya jangka panjang ini dapat tercapai. Sedangkan pemasaran itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu suatu proses, cara, perbuatan untuk memasarkan suatu barang dagang. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemasaran ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk menyalurkan hasil produk, barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa strategi pemasaran itu adalah bagaimana rencana untuk merencanakan ataupun menyusun agar produk, barang ataupun jasa ini dapat sampai kepada konsumen dengan tepat. Nah, untuk memasarkan produk-produk tersebut, yang dalam hal ini kita membahas adalah produk jasa dan produk jasa dari Agrobisnis and Technology Park di IPB, maka kita membutuhkan strategi pemasaran, yaitu terdiri dari 4P, di mana 4P itu adalah produk, price,
promotion, dan terakhir adalah place. Nah, yang akan dibahas lebih dulu dari presentasi kali ini yaitu adalah produk. Produk itu adalah suatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, baik barang maupun jasa. Jadi tidak selamanya produk itu berupa barang konkret, tetapi bisa juga barang abstrak. Nah, dalam hal ini yang kita gunakan adalah pemasaran inovasi agrobisnis and technology park, yang mana inovasi ini itu merupakan suatu inovasi sosial untuk memfasilitasi atau memberdayakan para petani dengan memberikan bibit-bibit unggul dan juga teknologi yang memadai, sehingga nanti para petani itu dapat menghasilkan produk pertanian atau disebut sebagai fresh product yang akan dijual kepada ATP ini, jasa ATP ini. Nah, nantinya jasa ATP ini akan menjual atau menyalurkan kembali kepada pasar-pasar modern yang lebih besar, sehingga dapat dikatakan bahwa produk dari Agrobusiness and Technology Park ini yaitu bukan hanya di bidang jasa dalam bentuk menyalurkan, tetapi juga ada di bidang produk seperti memberikan bibit unggul kepada para petani, dan juga tadi terdapat banyak fresh produk lainnya yang telah disebutkan pada pemaparan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah price. Price itu adalah harga. Tentu dalam menentukan suatu harga produk, maka ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah demand for the product atau memperkirakan permintaan terhadap produk. Kita perlu tahu bahwa apakah produk ATP ini itu dibutuhkan di masyarakat. Dan ternyata memang banyak para petani yang membutuhkan jasa untuk diberikan bibit unggul dan diberdayakan teknologi. Nah, selain itu juga para petani banyak yang kebingungan untuk menjual hasil pertanian mereka dengan cepat dan tepat dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehingga dengan adanya produk ATP ini, selain memberikan produk berupa bibit unggul, juga memberikan jasa kepada para petani untuk menyalurkan kepada pasar-pasar modern. Nah, ini tentu memiliki pengaruh terhadap harga dari adanya inovasi Agribusiness and Technology Park di IPB. Nah, kemudian yang kedua adalah target share of the market, yaitu market share yang ditargetkan oleh perusahaan, di mana dalam hal ini perusahaannya adalah perusahaan inovasi dari Agribusiness and Technology Park. Kira-kira apa namanya? Kira-kira siapa target pasar yang akan kita tuju? Yang jelas target yang kita tuju yaitu adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki pasar modern. Selain itu juga tadi telah disebutkan bahwa program ini dapat dijadikan sebagai bentuk pariwisata untuk masyarakat. Nah, sehingga dapat dibuka secara umum gitu, tetapi lebih difokuskan kepada perusahaan pasar modern dan juga masyarakat yang ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia pertanian yang berbasis teknologi. Nah, ini akan mempengaruhi harga yang akan ditentukan dari produk ini. Kemudian yang ketiga adalah competitive reaction, di mana ketika kita mengeluarkan suatu produk, maka tentu ada banyak para pesaing ya kan yang bereaksi terhadap produk yang kita keluarkan. Nah, ini juga mempengaruhi harganya. Entah apakah produk pesaing akan memiliki harga yang lebih rendah karena adanya produk kita. Nah, ini tentu akan mempengaruhi harga kita, harga dari produk ini. Yang keempat adalah use of premiums, skimming of penetration pricing, yaitu mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat kita ambil nantinya, apakah kita akan menggunakan harga yang tinggi atau menggunakan harga yang rendah. Nah, ini bagaimana cara menentukannya? Balik lagi, apakah produknya? Jika produknya dalam bentuk bibit unggul yang akan mungkin diberikan kepada orang-orang yang menginginkan, maka kita bisa mematok harga yang tidak tinggi gitu. Tetapi setelah produk itu jadi menghasilkan sebuah fresh product seperti bahan-bahan pangan yang organik tadi yang telah disebutkan, maka tentu harganya ketika disalurkan ke pasar-pasar modern, maka akan memiliki suatu nilai jual yang lebih tinggi, sehingga tujuannya adalah dapat mendapatkan laba dan mesejahterakan para petani. Kemudian yang berikutnya adalah other parts of the marketing mix, yaitu perusahaan perlu mempertimbangkan kebijakan marketingnya, baik itu kebijakan produk, promosi, dan saluran distribusi. Kenapa dikatakan hal ini berpengaruh sebagai faktor penentu harga? Karena bagaimana cara kita mempromosikan ATP ini? Nah, bisa mungkin melalui secara langsung ataupun tidak langsung. Misalkan dilakukan secara langsung pasti membutuhkan biaya, tapi tidak terlalu membutuhkan biaya transportasi dan sebagainya, atau media online yang memiliki minim sekali biaya. Nah, pastinya dalam bagaimana cara upaya kita untuk mempromosikan ini juga berpengaruh terhadap harga dari produk ini, gitu. Bagaimana cara kita juga mendistribusikannya menggunakan kendaraan apa, transportasi apa, tentu ini memiliki biaya yang akan berpengaruh nanti pada harga suatu inovasi ini.
Kemudian yang keenam adalah biaya untuk produksi atau pembelian produk. Tentunya kita tidak hanya menyediakan bibit unggul itu kepada para petani, tetapi kita juga membantu para petani dengan menyediakan fasilitas teknologi. Tentunya fasilitas teknologi itu tidak murah, tetapi mahal. Nah, itu bisa dijadikan suatu pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan harga ini, gitu. Tetapi bukan dipatok kepada para petani dengan harga yang tinggi, melainkan dengan memberikan harga yang lebih tinggi dengan tujuan untuk menguntungkan para petani dan masyarakat di pasar modern nanti. Nah, next. Nah, yang berikutnya adalah promotion. Nah, promotion itu apa sih atau promosi ya? Kegiatan yang secara aktif dilakukan perusahaan untuk mendorong supaya konsumen ini tertarik dengan produk yang telah kita buat. Nah, bagaimana cara supaya produk ATP ini dapat diketahui dan memiliki daya tarik di kalangan masyarakat? Yang pertama adalah kita perlu memberikan informasi kepada masyarakat umum bahwa ATP ini apa sih sebenarnya? Oh, ternyata ATP ini adalah inovasi sosial yang memang bertujuan untuk memberdayakan para petani, dan nantinya hasil dari para petani ini akan dijual kepada ATP dengan harga yang tidak terlalu tinggi, tetapi tetap mensejahterakan para petani dan dijual kembali kepada pasar modern. Nah, tentunya ketika adanya pemahaman akan informasi mengenai produk ATP ini, maka akan memiliki suatu keingintahuan lebih di kalangan masyarakat. Kemudian tidak sampai di situ, tidak sampai hanya memberikan informasi, juga perlu dibujuk atau dipengaruhi. Dalam artian bahwa produk ATP ini memiliki banyak manfaat yang luar biasa loh bagi para konsumen, dan juga bukan hanya kepada konsumen yang membeli fresh produk kami, tetapi juga membantu para petani dan juga menyediakan stok-stok toko yang ada di pasar-pasar modern. Nah, karena adanya bujukan untuk mempengaruhi tersebut, maka bisa menimbulkan suatu kerjasama bagi para perusahaan dan para petani, dan juga bisa mendapatkan suatu keuntungan dari kegiatan jual beli tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menciptakan kesan. Bagaimana agar produk ini, inovasi ATP ini dapat menimbulkan kesan di kalangan masyarakat, karena tentu tadi telah dijelaskan sebelumnya mengenai weakness weakness tadi, bahwa produk ini tuh memiliki banyak loh, bukan hanya ATP saja, pasti ada pesaing-pesaing lainnya. Nah, oleh karena itu, dengan adanya strategi promosi yang baik untuk memberikan kesan bahwa produk ATP itu memiliki keunikan atau ciri khas. Di mana keunikannya? Yaitu misalnya banyak bibit unggul yang dikeluarkan dari produk ATP ini untuk mensejahterakan para petani dan juga konsumen. Gitu. Misalnya seperti pepaya Kalina dan pepaya California atau Kalina. Nah, itu kan merupakan suatu bentuk produk yang memiliki kualitas tinggi. Nah, kemudian yang keempat adalah memuaskan keinginan. Tentu ya, pasti kalau kita ingin mempromosikan sesuatu, kita harus bisa memuaskan keinginan konsumen. Pasti jika misalnya produk dari fresh produk dari ATP ini adalah pepaya Kalina, pasti jika produk pepaya Kalinanya ini bagus, rasanya manis, sesuai ukurannya, maka pasti akan menimbulkan lagi dan lagi di kalangan konsumen gitu. Nah, yang terakhir itu adalah place atau tempat, yaitu adalah pemilihan lokasi yang strategis dan tepat dengan target market akan membuat suatu produk atau perkembangan sistem ini menjadi lebih cepat. Nah, kita tahu bahwa place atau tempat yang digunakan menjadi target dari ATP ini tadi telah disebutkan adalah di wilayah Bogor, tepatnya di Dramaga. Nah, di situ juga adanya kerjasama dengan para petani dijadikan sebagai mitra untuk mau menghasilkan bibit-bibit unggul dan nantinya akan disalurkan kepada pasar modern. Tentu jika kita tahu siapa target pasarnya, yaitu adalah mau kerjasama dengan petani dan juga adanya hubungan dengan para perusahaan yang ada di pasar modern, maka tentu ini dapat menimbulkan suatu kerjasama yang baik yang bisa berkelanjutan. Dan harapannya produk ATP ini dapat tidak hanya memakmurkan produsennya saja seperti para petani, tetapi juga para perusahaan-perusahaan toko modern, dan juga dapat mensejahterakan keinginan konsumen. Terima kasih. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan serahkan kepada tim yang lainnya untuk melakukan sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari tim pemasaran.
selanjutnya kita akan masuk ke sesi penanya. Untuk sesi tanya ini dimulai untuk kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok pemasaran terkait pemaparannya, dan kelompok pemasaran akan menjawabnya. Oke. Langsung open mic aja. Ya, saya izin bertanya. Duluan lah. Oke, jadi aku mau tanya, tadi kan udah dikasih tahu kalau cara menarik minat para generasi muda adalah dengan cara lewat sosial media. Nah, bagaimana nih dengan masyarakat yang istilahnya masih kurang pengetahuan tentang teknologi? Secara kita tahu tidak semua orang yang melek teknologi mempunyai gadget, terutama para masyarakat di desa ataupun pedalaman. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini langsung dijawab aja ya. Jadi kita tahu ya bahwa tenaga kerja yang ada dalam produk ini itu misalnya sebagai mahasiswa-mahasiswa yang ada di IPB itu banyak melakukan pekerjaan yang tidak hanya terfokus pada suatu wilayah perkotaan, tetapi juga banyak yang melakukan KKN di berbagai daerah. Nah, tentunya dengan adanya sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki rasa keinginan untuk membagikan informasi terkait teknologi kepada masyarakat di desa, maka tentu hal ini dapat teratasi. Bagaimana cara agar para petani itu bisa mengerti tentang pertanian, yaitu tadi dengan cara adanya sumber daya manusia yang bekerja bukan hanya di kota tetapi juga di daerah-daerah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk penanya kedua, Raffi Fernando. Baik. Mungkin Raffi ada kendala jaringan kali ya. Mungkin bisa dilanjut sama Farah atau enggak Iga. Oke. Izin bertanya, kan tadi kata ada salah satu kekurangannya yaitu stok produk yang tidak menentu bergantung pada hasil panen setiap musimnya. Nah, itu solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab ya pertanyaannya. Untuk weakness yang tadi, yaitu kelemahan yang tadi, bahwa stok produk yang tidak menentu, itu kan terkhusus untuk hasil produk ATP IPB University yang fresh produk ya. Sedangkan, jadi tuh, sebentar ya, nih. Jadi produk ATP IPB University itu ada fresh produk, ada agroeditoris, aquaculture, dan bibit tanaman. Nah, itu jadi nggak terfokus atas stok produk yang ada hanya untuk fresh produk. Tapi kalau untuk khusus gimana sih stok produk itu tetap ada, caranya itu ya meraih lebih banyak lagi sumber daya manusia untuk memperlakukan pertanian Indonesia-nya. Begitu. Saya izin menambahkan. Benar tadi untuk stok produk mungkin hanya bergantung pada petani itu hanya untuk fresh produknya saja. Sementara ATP memiliki banyak produk lain, salah satunya bibit tanaman dan produksi lele yang sama sekali tidak bergantung dengan petani. ATP sendiri memiliki greenhouse untuk menumbuhkan buah-buahnya sendiri, dan itu tidak bergantung dengan petani. Maka stok masalah tadi dapat diselesaikan dan ATP tetap memiliki penunjang bisnisnya sendiri. Ya, mungkin itu saja. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Saya Raffi mau bertanya. Iya, silahkan. Seperti yang sudah Saudari Bunga
sampaikan sebelumnya mengenai kelemahan dari bisnis ATP ini, yaitu yang pertama, memerlukan kerjasama dari petani yang banyak dan juga dari daerah yang banyak pula. Seperti yang kita ketahui, jika memiliki kelemahan dan jika kita tidak mencari solusinya, maka itu akan bermasalah nantinya kepada ATP ini ke depannya. Yang kita ketahui di mana untuk menjalin kerjasama dengan banyak petani dan daerah yang luas itu tidak dapat terjadi dalam waktu yang singkat. Sehingga yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana solusi dari kelompok 1 untuk menangani masalah kerjasama yang banyak ini dengan banyak daerah ini pula, agar usaha ini dapat terus berjalan. Sekian, terima kasih. Baik, boleh untuk yang 1 untuk menjawabnya. Baik, untuk pernyataan awal, gimana sih cara kita biar memerlukan kerjasama lebih banyak petani lagi? Itu kembali lagi gimana sih cara kita mempromosikan program ini, gimana caranya reachable untuk petani-petani yang lain. Juga menawarkan, kita pokoknya intinya meyakinkan para petani-petani ini gimana kelebihan-kelebihan apa yang kita tawarkan, keuntungan-keuntungan apa juga yang mereka akan raih, akan mereka dapatkan jika mereka mau bekerja sama dengan kami. Gitu. Mungkin itu cukup untuk dari saya. Mau membantu menambahkan apakah bisa? Maaf, mau membantu menambahkan apakah diperkenankan? Iya, boleh. Terima kasih. Jadi tadi terkait bagaimana cara agar para petani ini mau diajak kerjasama, begitu ya pertanyaannya. Nah, maaf, mengenai pertanyaan saya bukan seperti itu. Maaf. Mengajak para petani, ya, bisa diulang? Pertanyaan saya begini, untuk mencapai kerjasama yang banyak itu, maka dibutuhkan waktu yang tidak singkat kan? Oleh karena itu, sebelum tercapainya kerjasama tersebut, bagaimana solusi dari kalian agar usaha ini masih tetap berjalan tanpa terganggu oleh kelemahan yang pertama tadi? Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, memang dalam untuk menyalurkan memberikan informasi terkait pentingnya atau unggulnya produk ini kepada masyarakat pasti memiliki waktu, dan untuk kecepatan itu sendiri tergantung terhadap penggunaan teknologi di kalangan petani. Nah, bagaimana sih cara supaya agar kita bisa tidak hanya terfokus pada para petani begitu ya, agar produk ini bisa berjalan dengan memanfaatkan apalagi gitu kan. Nah, di sini tadi telah dijelaskan oleh Aisyah bahwa banyak sekali program-program yang diadakan oleh ditawarkan oleh produk ATP ini, tidak hanya untuk membantu atau mengajak para petani untuk diajak bekerja sama, tetapi kita memiliki greenhouse sendiri, yang mana greenhouse tersebut itu sudah tanda kutip sudah canggih teknologi. Nah, tentunya ini bisa menarik minat para generasi muda untuk dijadikan sebagai pariwisata atau informasi-informasi terkait. Nah, tentunya dalam diadakannya konsep pariwisata tersebut, maka ini dapat dapat menghandle masalah tadi dalam penyebaran kerjasama dengan petani. Selain itu juga kita bukan hanya di bidang pertanian saja, maksudnya pertanian tanda kutip itu berkebun saja gitu, karena pertanian itu luas. Ada juga misalkan peternakan dan lain sebagainya yang mungkin ada bisa dilakukan di kota, dan selain itu juga kita bisa menyebarkan, mendistribusikan bibit unggul yang kita punya kepada masyarakat umum. Tentunya setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan akan produk pangan. Jadi tidak hanya bergantung kepada para petani, tetapi kita juga menyediakan banyak fasilitas-fasilitas lain yang dapat memberikan laba pada kita dan juga dapat mesejahterakan masyarakat seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Apakah jelas atau bagaimana? Ya, jelas sekali. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Sekarang pertanyaan selanjutnya yaitu Octavian Nur Setiaji. Silakan untuk bertanya. Halo, kedengaran? Apa kedengaran? Kedengaran Ya. kok.
Oke, tadi kan di sini dijelaskan ya, pertanian ini bisa menyediakan lapangan kerja untuk semua orang kan. Apakah untuk para petani asli yang di perkampungan dan daerah-daerah itu bisa ikut serta dalam melakukan proyek ini? Yang diibaratkan itu kan mereka orang-orang yang jarang ya untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Nah, sedangkan sistem sekarang yang dipakai itu yang dibilang tadi, sistem teknologinya sudah menggunakan teknologi yang canggih. Sedangkan para petani-petani asli daerah tersebut masih dibilang mereka kurang akan ilmu untuk melakukan teknologi canggih ini. Apa kalian mempunyai caranya? Dan apakah para petani asli ini bisa ikut serta apa hanya untuk orang-orang yang mempunyai bekal gitu dalam teknologi ini? Paham? Paham. Izin menjawab. Makasih. Jadi untuk memperkenalkan ke petani-petani daerah itu seperti yang tadi udah dijelaskan tuh banyak mahasiswa IPB itu yang udah turun langsung ke lapangan gitu ke daerah-daerah kecil untuk memperkenalkan teknologi-teknologi yang udah dikembangkan di IPB. Dan juga selain itu kenapa petani-petani ini mau untuk bekerja sama juga pasti karena petani itu membutuhkan pemasaran juga, dan kita di sini itu membantu petani-petani yang ada di daerah untuk memasarkan produk-produknya. Saya kira begitu. Ada yang ingin menambahkan? Oke, izin menambahkan. Jadi untuk petani-petani yang terutama di daerah pedesaan yang notabene tertinggal dalam hal teknologi, jadi kita bisa memberikan pendidikan terlebih dahulu untuk petani-petani tersebut, seperti memberikan penyuluhan, ini gunanya untuk ini, teknologi ini gunanya untuk ini, gitu. Berarti sebelum nanti mereka akan dipekerjakan, kalian akan melakukan penyuluhan dan melakukan pengajaran gitu untuk sistem bagaimana cara memakai teknologinya ya? Iya, pasti. Iya, betul. Oke, terima kasih. Izin menjawab, izin menambahkan, tadi juga sudah saya jelaskan, di ATP IPB ini juga mengadakan tempat pelatihan atau magang, itu yang terbuka untuk umum, bisa untuk petani, mahasiswa, masyarakat umumnya, untuk bisa mengenal lebih dalam tentang pertanian, atau apa saja nih yang bisa kita manfaatkan, bagaimana cara mengelolanya dengan lebih baik. Jadi tentu mau petani dari berbagai daerah atau masyarakat kota yang tidak tahu sama sekali tentang pertanian itu bisa ikut juga membantu. Mohon maaf sebelumnya itu untuk bunga PPT-nya masih harus di-share, harus dikasih lihat lagi bagaimana? Soalnya agak mengganggu ya sesi pertanyaan ini. Oh ya udah, maaf ya. Sebentar. Oke, baik. Silakan dilanjutin. Siapa yang mau bertanya lagi? Oke, penanya selanjutnya Iga Dwi Syahrani. Boleh untuk open mic. Maaf, suaranya tidak terdengar. Belum terdengar, Ika.
dengar, tapi kecil banget. Mungkin pertanyaannya bisa lewat chat saja. Selagi menunggu Dwi, apakah ada yang mau bertanya lagi? Aku boleh? Ya, silakan. Izin bertanya lagi. Tadi dikatakan dengan adanya inovasi ini akan lebih menarik minat para investor selaku penanaman modal. Nah, adakah kepastian bahwa keuntungan yang dibagi antara investor selaku penanam modal dengan petani selaku penggarap akan merata? Maaf, bisa diulang? Di saya kurang terdengar. Tadi dikatakan dengan adanya inovasi ATP IPB ini akan lebih menarik minat para investor selaku penanam modal. Nah, adakah kepastian bahwa keuntungan yang dibagi antara investor selaku penanam modal dengan petani selaku penggarap akan merata? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Najwa Syah ya. Terima kasih. Ya, jadi tadi telah dijelaskan bahwa sistem ATP ini sendiri kan memberikan bantuan kepada para petani, memberdayakan petani dengan memberikan bibit unggul dan teknologi, dan adanya pelatihan-pelatihan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, di mana nantinya produk bibit-bibit unggul ini akan ditanam oleh para petani. Setelah ditanam, maka nanti akan dijual kembali kepada ATP ini, kepada perusahaan ATP ini dijual kembali, di mana tentunya dengan harga yang tidak terlalu mahal, tetapi tidak merugikan para petani. Kenapa dikatakan demikian? Karena petani telah difasilitasi teknologi dan juga diberikan bibit unggul yang bukan hanya berkualitas, tapi juga jumlahnya besar. Nah, setelah produk tersebut itu dihasilkan dari para petani dan dijual kembali kepada ATP, maka ATP ini akan membelinya, dan setelah dibeli akan disalurkan kembali kepada pasar modern dengan harga yang sesuai, yaitu adalah produk jadi. Produk misalnya saya ambil contoh adalah pepaya Kalina, tentu akan berbeda harga bibit harga bibit yang diberikan kepada petani modalnya dengan harga ketika sudah menjadi bentuk pepaya jadi yang sudah matang. Nah, dari situ kita bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi kepada perusahaan pasar modern ataupun pada investor gitu yang menanamkan modalnya di kami. Nah, setelah itu kita tahu bahwa kenapa dikatakan investor ini juga bisa memiliki keuntungan. Ya jelas, karena produk yang kita keluarkan, fresh product yang telah dihasilkan oleh para petani itu berkualitas. Misalnya saya ambil contoh lagi pepaya Kalina, ukurannya besar, kemudian rasanya manis, besarnya dalam tanda kutip sesuai dengan standar masyarakat mengonsumsi. Nah, sehingga adanya produk yang bagus, yang unggul ini akan memiliki daya tarik yang tinggi pula di kalangan masyarakat. Pasti masyarakat akan memiliki produk-produk yang unggul. Nah, dari situ akan mendapatkan suatu laba yang bukan hanya memberikan keuntungan bagi kami selaku penyedia produk atau jasa itu, tapi juga kepada para investor yang bekerja sama dengan kami, karena banyaknya atau tingginya nilai konsumen untuk membeli produk ini. Bagaimana? Baik, sudah terjawab. Terima kasih, Putri. Iya, sama-sama. Izin bertanya. Langsung, oke, boleh. Apakah suaranya sudah terdengar? Terdengar. Oke, untuk pertanyaannya itu, dari yang awal tadi, yang latar belakang, kan tadi sudah dipaparkan hasil-hasil pertaniannya apa saja dan berapa besar di dunia gitu ya. Kemana hasil pertanian ini disalurkan? Apakah untuk ekspor atau untuk kebutuhan di dalam negeri? Dan apakah hasil ini sudah memenuhi kebutuhan pangan maupun industri di Indonesia? Tetapi apabila sudah memenuhi, kenapa masih saja Indonesia mengimpor dari luar negeri? Yang kedua, itu tentang produk ATP IPB.
tadi disebutkan ada yang namanya bibit unggul. Apakah bibit ini disebarluaskan untuk seluruh masyarakat atau hanya untuk para mitra yang diperbolehkan untuk menggunakan bibit-bibit tersebut? Kemudian, apa sih yang disebut mitra itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Iga Dwi. Boleh untuk tim pemasaran untuk menjawabnya? Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang bibit unggul tersebut diperuntukkan hanya untuk mitra saja atau untuk masyarakat luas. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa produk dari ATP IPB University ini terbuka untuk masyarakat luas. Jadi tidak hanya mitra saja yang bisa mendapatkannya, kita juga bisa membeli bibit unggul tersebut. Izin menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Jadi kemana hasil pertanian itu disalurkan gitu. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan, itu BPS itu mencatat nilai ekspor produk pertanian itu mencapai 12,60% dan pada Juni itu sebesar 18,9%. Jadi produknya itu kebanyakan produknya itu ada sebagian yang diekspor. Dan kenapa masih kita belum gimana tadi kita tadi pertanyaannya gimana yang soal rakyat Indonesia belum? Tadi tuh maksudnya hasil dari pertanian ini kan sudah diekspor. Apakah dari ekspor, maksudnya hasil pertaniannya itu sudah memenuhi kebutuhan di Indonesia sendiri, terus kenapa masih impor gitu? Padahal kita sendiri sudah melaksanakan ekspor. Itu karena hasil pertaniannya itu selain diekspor itu juga buat bahan baku buat di sektor industri gitu. Dan kenapa masyarakatnya belum mencukupi buat kebutuhannya itu karena pemerataan hasil pertaniannya itu nggak merata gitu. Jadinya masih banyak masyarakat yang nggak tercukupi kebutuhan pangannya. Barangkali ada yang mau menambahkan? Baik, dari kelompok penanya, apakah dari kelompok pemaparan apa ada yang mau menambahkan lagi? Saya izin menambahkan untuk pertanyaan ketiga ya, apa itu mitra? Mitra itu secara bahasa artinya kan ini ya partner kerjasama. Jadi ATP ini memberdayakan petani-petani sebagai mitra dan juga pasar-pasar modern untuk membantu distribusi hasil pertanian petani tersebut. Jadi kita jadi ATP ini tujuannya bukan hanya mensejahterakan petani, tapi juga membantu mendistribusikan hasil-hasil petani tersebut untuk memuaskan keinginan konsumen dan kebutuhan pangan saat ini. Apakah terjawab semua pertanyaannya? Iya, terima kasih Aisyah. Jawaban dari Haidar, Handika, dan Aisyah. Atas jawabannya. Jadi baik, langsung aja. Penanya berikutnya, Raffi Fernando, dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya kepada kelompok pertama, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa fokus kelompok 1 pada materi ini adalah inovasi mengenai ATP IPB.
Dan kita juga sudah tahu bahwa output dari inovasi ini yaitu berupa fresh product, agroedutourism, aquaculture, dan bibit tanaman. Berbicara tentang sebuah inovasi, tentu inovasi akan memiliki perbedaan yang mencolok dengan unit usaha yang lain atau unit bisnis yang lain. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah, jika ATP ini merupakan sebuah inovasi, maka tentu yang memiliki suatu perbedaan yang mencolok dengan unit bisnis yang lainnya. Bisa dijelaskan apa perbedaan tersebut dibandingkan dengan unit bisnis yang biasa-biasa saja atau yang tidak dinamakan sebuah inovasi? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Raffi Fernando. Saya akan menjawab apa perbedaan atau keunikan ATP ini dibandingkan dengan suatu bisnis-bisnis lain yang bukan merupakan inovasi. Nah, jadi dapat disampaikan bahwa tadi dari segi prosesnya kita memberdayakan petani dengan memberikan teknologi. Tentu dengan adanya pemberian teknologi ini, maka dan juga ditambahkan dengan adanya memberikan bibit unggul kepada para petani, inilah yang menjadi suatu bentuk inovasi. Pepaya lagi. Jadi pepaya biasa itu memiliki aroma yang berbeda, aroma yang tidak enak untuk dikonsumsi. Tetapi ketika telah diolah menjadi suatu bibit unggul yang namanya adalah pepaya Kalina atau California ini, maka rasanya jadi berbeda, wanginya juga pun berbeda. Nah, inilah yang dinamakan sebagai suatu inovasi. Dengan adanya penerapan teknologi di dalamnya, nah inilah yang membuat kita berbeda daripada bisnis-bisnis yang lain. Mungkin bisnis-bisnis yang lain hanya menyalurkan saja, tanpa membantu memberikan inovasi dan teknologi. Begitu. Apakah terjawab? Baik, sangat terjawab. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Apakah mau bertanya? Baik, izin bertanya lagi. Tadi ada yang menyampaikan bahwa Indonesia katanya tertinggal jauh dengan negara-negara lain dalam mencapai tujuannya. Nah, kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia agar dapat mencapai tujuannya sehingga dapat mengejar negara-negara lainnya? Apakah dengan inovasi-inovasi yang ada ini sudah cukup untuk Indonesia bisa mencapai tujuannya? Terima kasih. Ya, izin menjawab. Dari tujuan-tujuan tadi kan saya bilang ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, dari 17 tujuan tersebut, 8 diantaranya itu Indonesia disebutkan tidak memadai. Salah satu tujuan yang tidak memadai itu tersebut adalah pangan dan pertanian berkelanjutan. Inovasi ATP ini sudah mungkin sebagai langkah awal untuk membantu Indonesia mencapai tujuan tersebut. Dan dengan kita sedikit demi sedikit memenuhi satu target, tentu itu dapat sangat membantu untuk mencapai target-target lainnya. Mungkin kalau untuk dibilang cukup atau tidaknya, mungkin belum ya, tapi ini sebagai langkah awal dan masih banyak inovasi-inovasi lain yang bisa kita ciptakan, kita terapkan, yang tentu bisa dapat membantu. Gitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Iya, saya boleh menambahkan. Ya, baik. Terkait tadi mengenai kita tuh ketinggalan jauh dengan negara-negara lain, dan seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita sedang dihantam oleh namanya situasi yang merugikan, yaitu namanya adalah pandemi. Namun bila kita ambil dari segi positifnya, bahwa dengan adanya pandemi ini maka kita dipaksa untuk bisa berinovasi, untuk bisa menggunakan teknologi. Nah, oleh karena itu, karena adanya tuntutan alam seperti ini, mau tidak mau kita harus mengejar ketertinggalan, dan kita memulai semuanya dari awal, dari China dan sebagainya. Kita start sama-sama di awal karena adanya pandemi ini. Jadi yang awalnya
misalnya kita ketinggalan, mungkin karena adanya pandemi kita jadi selaras dengan mereka. Nah, bagaimana cara kita untuk mempercepat inovasi kita ini? Yaitu dengan terus memperbaharui inovasi-inovasi kita. Dan apa tadi ditanya, apakah cukup? Belum, karena kita perlu untuk menerapkan teknologi di dalam penerapan atau implementasi dalam keberlangsungan jalannya produk ini, seperti misalkan menerapkan AI atau sistem IoT dan sebagainya. Jadi kita akan terus berinovasi, memperbaharui apa yang sudah ada, tidak berhenti di situ saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari tim penanya dan pemaparan dari tim pemasaran. Sekarang kita akan memasuki sesi penilaian oleh tim penilai. Aku belum nanya. Masih boleh nanya, Kak? Apa masih boleh nanya? Oh, ya udah, boleh satu lagi aja. Oke. Tadi kan dijelasin ya, target dalam pemasaran kali ini adalah orang-orang yang sering berbelanja di supermarket. Dan juga ada penjelasan bahwa kita akan menyalurkan dari pertanian langsung ke mal-mal besar. Sedangkan, tadi juga dibilangin, sedangkan sekarang ini lagi pandemi. Banyak orang yang kena PHK, banyak supermarket yang sepi, banyak juga supermarket yang tutup. Nah, bagaimana pemasaran ini tetap bisa berjalan lancar dan dapat berkelanjutan di era pandemi ini yang mana orang itu berpikir malahan dia mau mencari produk yang lebih murah. Mereka mencari produk-produk murah karena kan banyak juga orang yang nggak dapat pekerjaan karena PHK juga, terus ekonomi mereka juga sulit sekarang. Nah, bagaimana caranya pemasaran ini akan terus tetap berjalan? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa selain kita menyalurkan produk ini ke mal-mal besar atau supermarket, kita juga menyeret toko-toko online yang ada di Jabodetabek ini. Contohnya adalah seperti Tani Hub, Sayur Box, Farm Distro, dan lain-lain. Nah, tadi kan saya juga sudah bilang ya, orang-orang sekarang tuh milih lebih ke produk yang lebih murah. Sedangkan kayak sayur box itu, dia masih bisa dikategorikan ke sayur yang lebih mahal daripada di pasar-pasar tradisional. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, apakah boleh? Ya, silakan Bunga. Tiga dulu. Mau menambahkan pertanyaan ya? Iya, apakah boleh? Boleh. Kalian aja. Tadi kan dijelaskan untuk target pasarnya itu yaitu pasar modern sama pasar online. Apakah suatu hari nanti ada kemungkinan ATP IPB ini akan merambah ke pasar tradisional atau pasar-pasar untuk ranah masyarakat menengah ke bawah atau warga-warga pelosok? Sedangkan mereka itu masih belum paham jika misalnya harus lewat pasar online gitu, ataupun jika harus ke pasar-pasar modern, tadi benar harganya itu lebih mahal, juga jauh gitu dari wilayah mereka gitu. Sekian. Baik, saya izin menjawab. Sebelumnya, setiap produk itu pastinya punya market tersendiri. Mau dia itu untuk kalangan ini, atau kalangan ini. Nah, untuk saat ini menurut saya emang mungkin lebih mahal. Cuma nanti ke depannya, ketika produk ini sudah semakin disebarluaskan, sudah semakin dikenal, nantinya ini lambat laun pasti harganya akan menurun untuk menyesuaikan dengan kalangan-kalangan ke bawah juga. Baik, sekian dari saya. Mungkin bisa ditambahkan? Mau menambahkan mungkin? Saya ingin menambahkan atau waktunya masih cukup atau bagaimana? Boleh, dilanjutkan aja dulu. Baik, jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, kan kita sistemnya adalah menyalurkan ya, membantu para petani supaya gimana produk mereka itu mendapatkan uang atau mendapatkan laba dan dengan disebarluaskan ke banyak
tempat seperti dalam yang target kita adalah pasar modern, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat setempat yang ada di wilayah pertanian tersebut untuk melakukan transaksi jual beli. Tidak menutup kemungkinan. Jadi masih ada kemungkinan bahwa para petani bisa menjual produk yang mereka punya kepada masyarakat setempat gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa harus stop di pasar modern. Nah, tujuan pasar modern tersebut adalah untuk meningkatkan laba yang kita punya gitu. Karena kan memang kita menggunakan teknologi yang tidak murah. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut kita juga bisa bekerja sama dengan perusahaan modern lainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa bekerja sama dengan pasar-pasar tradisional. Misalnya saja sekarang jika kita tahu pepaya Kalina dan sebagainya itu banyak yang dijumpai juga loh di pasar-pasar tradisional, tidak harus di pasar-pasar modern seperti itu. Berarti untuk pemasaran pemasaran dalam supermarket ini belum cocok untuk di era pandemi ini ya. Karena kan tadi Bunga bilang mungkin lambat tahun akan turun gitu. Kan sedangkan pandemi ini sedang terjadi. Terima kasih. Kenapa begini? Jadi kan konsep kita adalah untuk menyalurkan ya, tadi dikatakan dengan adanya kondisi pandemi ini itu bukan berarti produk kita tuh menjadi terhambat karena kan banyak pasar-pasar atau toko-toko yang ditutup, tetapi kita juga bekerja sama dengan toko-toko online lainnya yang mana justru sekarang sangat diuntungkan dengan adanya pandemi COVID. Banyak orang-orang yang ingin tren hidup sehat. Nah, dengan adanya tren hidup sehat, tetapi mereka takut keluar. Nah, itu banyak sekali teknologi-teknologi canggih yang mendukung program ini agar mereka bisa tetap mendapatkan hasil yang mereka inginkan gitu, produk unggul yang mereka dapatkan. Jadi walaupun di tengah kondisi COVID, sekarang banyak sekali teknologi canggih yang bisa membantu mereka untuk mendapatkannya. Begitu, bagaimana? Ya, tadi saya bilangnya itu berarti untuk pemasaran di supermarket ini belum cocok dalam bidang di era pandemi ini. Supermarket ya, di sini kita besarkan supermarket tidak cocok di era pandemi karena tadi kan dibilang ada yang sebagian di online yang lebih kedengaran. Oke, baik. Jadi begini, bukan tidak cocok kriteria cocok. Mengapa dikatakan demikian? Karena banyak supermarket ini juga sekarang sudah membuat aplikasi tersendiri gitu untuk bekerja sama dengan platform online seperti media aplikasi e-commerce lain yang bekerja sama. Nah, tentu walaupun kita tidak bisa datang ke supermarket asli, tapi supermarket dengan lembaga tersebut itu bisa bekerja sama dengan inovasi media sosial lainnya seperti itu. Jadi tidak harus datang secara langsung ke toko supermarket tertentu, tapi bisa melalui media online. Jadi bukannya tidak cocok, karena teknologi ini sistemnya adalah pembaharu zaman, jadi dia selalu mengikuti zaman. Tidak bisa jika sistemnya seperti ini, lalu bagaimana ide kita untuk bisa memasarkan produk ini kepada konsumen walaupun kondisi seperti ini, yaitu dengan menggunakan teknologi-teknologi yang canggih. Jadi tetap bisa. Bagaimana? Berarti kalau misalkan kita kerjasama dengan e-commerce, berarti itu produk akan bertambah lebih mahal ya. Karena waktu itu saya juga sempat buka usaha dengan teman saya yang ingin melibatkan e-commerce, dan di mana saya di sini misalkan harga produk yang saya jual itu 10.000, sedangkan saya untuk bekerja sama dengan e-commerce, saya harus menaikkan harga misalkan jadi 14.000 atau 15.000. Tetapi yang jadi pertanyaannya adalah seperti ini. Ketika kita bekerja sama dengan e-commerce, apakah yang menjadi pertanyaan, apakah kita perlu untuk menyewa toko? Kan yang menjadi pertanyaan itu, dengan adanya e-commerce ini justru memudahkan kita, yang mungkin awalnya kita menggunakan toko dan segala macam, tapi dengan adanya teknologi-teknologi yang canggih seperti ini, maka kita dapat meminimalisir hal itu. Mungkin tadi adanya kenaikan uang 4.000, mungkin ada sesuatu kebijakan pada aplikasi tersebut yang memang mempengaruhi pada harga jual produknya gitu. Terima kasih. Baik, apakah Octavian sudah cukup untuk? Alhamdulillah cukup. Selanjutnya kita akan melakukan sesi penilaian oleh kelompok 3. Udah kan nggak ada yang bertanya lagi? Tim penanya? Kayaknya udah cukup.
Oke. Mungkin dari sisi saya akan terlebih dulu untuk menilai. Yang pertama, saya akan menilai dari tim pemasaran atau tim pemaparan yang tadi, yang kelompok pertama. Menurut saya, dari segi keaktifannya, sudah jelas sangat aktif ya. Semua anggota berbicara dan memaparkan isi dari pemaparan tadi. Walaupun tadi yang menjelaskan atau yang memaparkannya ada yang terlalu cepat untuk dijelaskan. Yang kedua yaitu dari segi PPT, menurut saya PPT-nya bagus, nggak banyak tulisan, tetapi poin-poinnya itu dijelaskan. PPT-nya bagus, menarik, dan kreatif, sehingga kita sebagai penonton tidak bosan untuk melihat PPT tersebut. Dari isinya, tadi kalian ngejelasin inovasi sosial, dan juga isinya itu ada latar belakang, analisis SWOT, terus segmentasi pasar, dan strategi pemasaran. Itu dijelaskan dengan sangat padat dan jelas. Menurut saya, segitu penilaian dari saya untuk pemasaran, tim pemasaran. Yang selanjutnya itu penilaian untuk tim penanya. Di sini tim penanya juga aktif untuk bertanya. Pertanyaannya berbobot dan bukan untuk menguji tim pemasaran, tetapi emang benar-benar untuk bertanya. Oke, sekian penilaian dari saya. Untuk tim penilaian selanjutnya boleh untuk menilai. Oke, izin masuk, Sirpi. Apakah diizinkan? Kan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk tim pemasaran yang pada hari ini sudah memaparkan gitu ya pemasarannya tentang inovasi agribisnis and teknologi Part IPB. Menurut saya pemasaran yang sudah dipaparkan pada siang hari ini sungguh sangat detail ya mengenai bagaimana cara kinerja kalian gitu, untuk apa dan tujuannya kenapa kalian ngambil pemasaran ini gitu. Dan tentunya ini bermanfaat untuk banyak masyarakat luas, tidak hanya untuk para mitra-mitra seperti perusahaan-perusahaan, tapi juga mengambil kesempatan untuk andil dalam para petani gitu, untuk ikut terlibat dalam pekerjaan dan pemasaran inovasi agribisnis and teknologi Part IPB ini. Selanjutnya juga keaktifan yang ada pada setiap anggota tim pemasaran juga sangat terlihat ya kalau kalian tuh benar-benar serius gitu dalam pemasaran ini gitu. Jadi enggak cuma stok di tempat pembahasan kalian, tapi kalian bisa menggugah pembahasan kalian lebih dalam lagi sehingga kalian bisa juga menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh tim penanya begitu, dan kelancarannya juga sangat baik gitu. Penjelasan kalian tidak hanya terdapat di PPT gitu, tapi kalian mengolah setiap penjelasan yang ada untuk gimana caranya tuh pemasaran ini tuh dikenal oleh banyak masyarakat luas, dan ini masih didiskusikan gitu ya. Artinya kita semua bisa tahu kalau pemasaran itu bisa berguna untuk banyak masyarakat luas begitu. Dan untuk tim penanya, terima kasih juga untuk segala pertanyaan yang kalian tanyakan kepada tim penanya gitu, karena kalian tuh bisa aktif juga bertanya dan tidak hanya menerima gitu apa yang dipaparkan oleh tim pemasaran. Kalian bisa menguji apa yang dijelaskan oleh tim pemasaran, kalian bisa mengolah lebih dalam, mengulik lebih dalam apa itu pemasaran yang sudah dipaparkan oleh tim pemasaran, dan apakah ini bisa berdampak baik dan mempunyai impact baik kepada masyarakat luas, di mana inovasi sendiri mempunyai etikat baik untuk gimana caranya masyarakat luas tuh bisa kenal gitu sama inovasi dari agribisnis and teknologi Pak IPB ini. Oke, begitu aja penilaian dari saya.
untuk yang mau melanjutkan dan menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Cynthia. Tim penilaian selanjutnya boleh untuk menilai. Aku Anissa Gali, izin menilai. Kalau menurut saya, penampilan pemasaran sudah memaparkan strategi dengan baik dan jelas, sehingga bisa dipahami oleh calon konsumennya nanti. Lalu untuk tim penanyanya, pertanyaan yang diajukan sudah sesuai topik yang dijelaskan. Namun menurut saya, bagi tim pemasaran, ada beberapa jawaban yang kurang tepat menurut saya. Seperti pemasaran lewat online, lewat mall, dapat memberatkan perekonomian lemah, dan saran untuk kerjasama dengan e-commerce akan menaikkan harga. Seharusnya ada solusi yang lebih baik untuk menekan harga penjualan tanpa merugikan petani. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Anissa untuk penilaiannya. Selanjutnya, tim penilai selanjutnya. Baik, izin masuk. Jadi untuk hasil penilaian saya untuk tim pemapar materi, tadi beberapa sudah disebutkan oleh tim penilai lainnya, semacam penggunaan PowerPoint yang menarik, jadi benar-benar sesuai dengan namanya PowerPoint, jadi poin-poinnya saja yang dicantumkan, terus para anggotanya juga bisa menjelaskan lebih lanjut, lebih mendalam tentang materinya. Kemudian dari pembagian materinya itu masing-masing anggota seimbang ya, jadi masing-masing anggota tuh punya kesempatan buat menyampaikan, dan materi yang disampaikannya juga bisa dibilang sama berat gitu. Kemudian dalam hal menjawab pertanyaan, penjelasannya itu detail, dan anggota grup itu juga nggak mengandalkan satu orang untuk menjawab pertanyaan, tapi dalam satu pertanyaan itu mungkin bisa 1 hingga 3 anggota yang menjawab, jadi saling melengkapi. Jadi kelihatan jelas timnya ini tuh bisa bersinergi dengan baik, berpengaruh juga keaktifan anggotanya yang baik. Kemudian kelihatan juga jadi anggota-anggota kelompok ini juga menguasai materi ini tuh cukup baik gitu, dengan baik. Kemudian mungkin kekurangannya tadi udah disebutkan ya di akhir penjelasannya itu, penjelasannya berlangsung terlalu cepat, tapi materi yang disampaikannya itu jelas gitu dan masih sesuai dengan topik yang dibawakan. Lalu untuk tim penanya, sama seperti yang lain, pertanyaannya juga berbobot, berkaitan dengan topik atau materi yang dibawakan, mendalam, dan juga lebih terfokus ke inovasinya itu yang ATP. Jadi nggak mengajukan pertanyaan yang semacam solusi atau berkaitan dengan kekurangan dari inovasi ini gitu. Ya, mungkin sekian penilaian dari saya. Terima kasih. Ya, boleh. Baik, terima kasih Asri untuk penilaiannya. Penilai selanjutnya dipersilakan. Silakan untuk menilai. Baik, Raihan, apakah menilai? Sudah cukup mungkin. Untuk Raihan, persilakan untuk menilai. Tadi kekurangannya cuma di situ yang ngejelasin materinya kecepatan, tapi juga untuk maksudnya pas gitu. Kayak gitu doang sih.
Apakah sudah cukup penilaiannya? Raihan? Gitu aja. Oke. Baik, mungkin dicukupkan ya untuk sesi penilaian ini. Mungkin dari saya selaku pihak moderator akan mengajak untuk masuk ke sesi dokumentasi. Boleh untuk Rifki dokumentasiin? Ya, boleh. Oke. Oke, saya kasih apa-apa ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, mungkin ganti gaya. Oke, 1, 2, 3. Ya, sudah. Sudah. Baik, terima kasih. Selesai sudah kita dari mulai presentasi, tanya jawab, dan penilaian. Terima kasih untuk tim pemasaran, tim penanya, dan tim penilaian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari pihak moderator, host, maupun co-host. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin kita akan masuk sesi terakhir, yaitu penutupan. Baik, terima kasih semua sudah mau bekerja sama untuk diskusi pada siang ini. Mungkin dicukupkan sampai di sini. Silakan untuk yang mau live diperbolehkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.